tapi saya berdoa ya, supaya nubuatan ini didengar oleh seluruh Indonesia, dan orang Indonesia bukan cuma sadar, tapi orang Indonesia berani ya mengambil keputusan untuk merdeka dari penjajahan Islam, saudara. Wah, serem saudara. Iya, karena Indonesia sekarang ini dijajah oleh Islam. Anda mau terima nggak terima, Indonesia saat ini sedang dijajah oleh Islam. Anda sedang ditindas oleh ideologi Islam. Ya, makanya jadi bodoh. Ya, otak isinya titit semua, saudara ya. Coba lihat, pesantren sudah cabulnya minta saja, udah ditutup sama Menteri Agama, dibuka lagi sama PCS-nya ya, sama caretaker sementaranya ya. Setuju bahwa Indonesia sekarang gara-gara channel seperti Pastor Paul Jang ini ya, jadi agak berubah sebenarnya. Mungkin ada mereka jadi bisa ada artinya channel-channel Muslim ya, mereka bisa mulai bercermin karena mereka selama ini buntu ya dalam cara berpikir ya, mereka pikir cara atau strategi mereka itu yang sudah 1400 tahun dan tertulis di dalam kitab sucinya, dalam kalau bahasanya Islam liberal, Ustadz Ulil itu dalam tulisan-tulisan yang dianggap suci. Bayangkan tuh, tulisan-tulisannya dianggap suci. Mereka anggap suci ya. Bahkan kalau dikerjakan dapat pahala, sampai ada satu keluarga dengan 4 anak, ya, pengeboman gereja di Surabaya itu, yang mati 25 orang, termasuk keluarganya dia. Anak balita, ya, balita dikasih rompi ini, dikasih rompi apa jaket yang isinya bom gitu kan. Itu kan nggak masuk akal kan. Tapi kan kalau menurut mereka itu berasal dari teks yang dianggap suci, tertulis di dalam Quran atau tertulis di dalam hadis. Itu kalau istilahnya ulil ya, Ustadz Ulil. Lama-lama gara-gara channel seperti ini makin ketahuan, kok yang dianggap suci kok jadi kayak ajaran biadab. Katanya Somad itu udah ngatain, kalau sudah mengatakan, sudah mendorong lah, kepala daerah yang tidak mengizinkan gereja untuk dibangun, ya, tentunya juga rumah ibadah yang lain, itu kalau mati masuk neraka. Coba bayangin, ini sama aja kan, udah menggunakan politisasi juga kan, sama seperti pilkada DKI kemarin, menggunakan ayat dan mayat. Nah, kita kembali saudara ya. 2023 adalah tahun nubuatan terakhir. Ini sudah masuk bulan kedua ya, pertengahan bulan Februari. Masih 10 bulan lagi saudara. Saya sambil berdoa, saya sambil berpuasa ya. Supaya apa saudara? Supaya suara ini makin tajam. Ya, walaupun memang sekarang suara itu sudah cukup didengar ya. Persekusi terhadap orang-orang Kristen sudah tidak terlalu, tetapi mereka sekarang sedang bawah tanah. Mereka sedang pencitraan Islam yang baiklah, inilah, itulah, segala macam. Tapi saya berdoa ya, supaya nubuatan ini didengar oleh seluruh Indonesia, dan orang Indonesia bukan cuma sadar, tapi orang Indonesia berani ya mengambil keputusan untuk merdeka dari penjajahan Islam, saudara. Wah, serem saudara. Iya, karena Indonesia sekarang ini dijajah oleh Islam. Anda mau terima nggak terima, Indonesia saat ini sedang dijajah oleh Islam. Anda sedang ditindas oleh ideologi Islam. Ya, makanya jadi bodoh. Ya, otak isinya titit semua, saudara ya. Coba lihat, pesantren sudah cabulnya minta saja, udah ditutup sama Menteri Agama, dibuka lagi sama PCS-nya ya, sama caretaker sementaranya ya. Waktu si Menteri Agamanya pergi ke Mekah, ya pejabat sementaranya malah ngembosin keputusannya Menteri Agama. Lihat saudara ya, sudah cabulnya begitu saja, masih tetap dijunjung tinggi Islamnya ya.
Sudah jahatnya begitu rupa ngebomin gereja, nutupin gereja. Wah, masih bangga Anda jadi Islam. Padahal kerjanya nutupin gereja sama ngebom gereja, bakal gereja. Nggak ada satupun orang Islam yang merasa malu ya dengan kejadian yang sangat anti toleransi ini ya. Ya kan, termasuk channel-channel YouTube Islam itu, wah semuanya bangga saudara ya dengan tindakan persekusi kepada orang Kristen. Mereka bilang, wah dapat pahala itu, dapat pahalu ya kan, bukan pahala saudara ya. Serem ya saudara ya. Eh, sebentar, kita nih apa tukang pijet dari USA, tes suara dulu tadi ya. Kayaknya udah bener tadi ya. Asli Pak Paul. Ya, saya cariin kaos dulu ya, kapan aja bisa nyelonong masuk. Sebentar. Ya, oke lanjut lagi ya. Memang penting suara kenabian, saudara ya. Suara kenabian ini penting. Ya, Anda mau terima nggak terima, memang setelah ada suara kenabian ini, Indonesia menjadi jauh lebih baik. Ya, mau terima nggak terima, Indonesia jauh lebih baik setelah ada suara kenabian ini. Ya, kalau nggak ada suara kenabian ini, ya empuh jadi apa, saudara? Ya kan? Tapi hari ini kita sudah tahu ya bagaimana Tuhan bekerja di Indonesia. Tetapi kalau umatnya tidak meresponi, ya karepmu saudara. Ya, kalau umatnya tidak meresponi, ya ada makanya saya bilang ya 2024 apapun ya Anda melihat ya, ganti 2023 adalah suara kenabian terakhir. Kalau gereja tidak bertobat, wah ya sudah saudara, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Oke, siapa yang mau ikut komentar boleh ya. Mana nih? Ya, Gajah Mada, silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam, Pak Gajah Mada. Ya, saya kaget juga judulnya ya. Padahal kalau bicara Indonesia ya, setuju bahwa Indonesia sekarang gara-gara channel seperti Pastor Paul Jang ini ya, jadi agak berubah sebenarnya. Mungkin ada mereka jadi bisa ada artinya channel-channel Muslim ya, mereka bisa mulai bercermin karena mereka selama ini buntu ya dalam cara berpikir ya, mereka pikir cara atau strategi mereka itu yang sudah 1400 tahun dan tertulis di dalam kitab sucinya, dalam kalau bahasanya Islam liberal, Ustadz Ulil itu dalam tulisan-tulisan yang dianggap suci. Bayangkan tuh, tulisan-tulisannya dianggap suci, jadi tanpa reserve diyakini ya. Ini saya ngomong agak panjang sedikit, nggak apa-apa Pak Paul Jang ya? Ya, Nanti bisa ya. di-cut, ya. Karena saya lihat belum ada yang tunjuk tangan. Ya. Ya, Jadi mereka anggap suci, ya. Bahkan kalau dikerjakan dapat pahala, sampai ada satu keluarga dengan 4 anak, ya, pengeboman gereja di Surabaya itu, yang mati 25 orang, termasuk keluarganya dia. Anak balita, ya. Balita dikasih rompi ini, dikasih rompi apa jaket yang isinya bom gitu kan, itu kan nggak masuk akal kan. Tapi kan kalau menurut mereka itu berasal dari teks yang dianggap suci, tertulis di dalam Quran atau tertulis di dalam hadis. Itu kalau istilahnya ulil ya, Ustadz Ulil. Lama-lama gara-gara channel seperti ini makin ketahuan. Kok yang dianggap suci kok jadi kayak ajaran biadab ya. Sehingga ada beberapa ulama kadrun
mungkin yang berpikiran pendek ya, tidak cerdas ya. Kalau Maruf Amin, kalau Mahfud MD kan cerdas ya, atau NU secara umum cerdas. Dia maunya radikal, tapi anggota NU-nya sendiri mayoritas nggak mau sebenarnya. Itu diakui oleh mereka. Nah, jadi NU menjadi kurang radikal ini kan baru-baru ini aja gitu sebenarnya. Setelah ada channel-channel seperti ini, jadi lebih jelas. Kalau Ustadz Ulil yang bicara lewat jaringan Islam liberal, itu terlalu bersayap, sehingga nggak kena. Kalau Pak Pauljan kan, Pastor Pauljan katakan, Nabi cabul itu kan. Wah itu apa benar Nabi cabul gitu kan. Nah lalu dijelaskan secara gamblang, tentunya lebih mudah dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia yang kebanyakan memang salahnya pendidikan gitu. Ya, masalah pendidikan itu adalah masalah cacat bawaan di Indonesia. Negara yang begitu subur dengan tanah yang begitu luas malah jadi juara dunia impor pangan. Sekarang terjadi surplus ekspor komoditas ya. Jadi kalau ekspor komoditas kan berarti kita ekspor mineral, kita ekspor juga hasil alam. Ya sama seperti Australia. Tapi jatuhnya adalah dolarnya nggak balik ke kita. Akhirnya devisa kita jadi berkurang. Itulah yang disebut, jadi yang saya sebut tadi. Jadi masalah di Indonesia ini adalah masalah wawasan. Jadi mereka yang mengekspor komoditas, wawasannya, wah yang penting gua kaya deh, dia nggak balikin padahal kan mereka ngambil di sini, di Indonesia. Dia nggak balikin, sampai pemerintah harus buat peraturan khusus untuk devisa hasil ekspor. Ya, belum dibuat sih, baru kepikiran. Apalagi yang tadi saya ceritakan bagaimana Muslim radikal masih ada loh, ya masih ada yang berpikir itu tulisan-tulisan ini dianggap suci kalau bahasanya Ustadz Ulil, kalau bahasanya Pak Ujang mungkin lebih keras, ya itu ayat-ayat biadab mungkin disebutnya. Nah, jadi kalau misalnya Pastor Pak Ujang tahun 2023 ini akan berhenti ya saya nggak bisa paksa ya, tetapi memang channel Pak Ujang sudah cukup memberikan karena kan Pak Ujang ada di sana, ada di Jerman ya atau di Eropa, sehingga ngomong enak kalau mereka mau tangkap nggak bisa, bukan warga negara Indonesia ya, seperti Saiful Ibrahim juga, dia ada di Amerika, hanya bisa dikirim polisi tapi nggak bisa ditangkap ya, karena terus terang itu saya sudah membaca lama Pastor Paul Jang mengenai namanya tulisannya Alvin Toffler. Jadi dampak dari teknologi, singkatnya saya sederhanakan, tapi tidak sederhana seperti itu, tapi bagaimana teknologi itu bisa merubah ya. Ada 3 buku yang dibuat ya, Future Shock, Third Wave, dan Power Shift. Ya, itu hanya bicara perubahan. Teknologi itu merubah. Ya. Simpelnya begini. Dulu dokter itu dianggap sakti, disembah lah ibaratnya, tertulis dalam bukunya. Sekarang kan nggak kayak begitu lagi, walaupun masih dihormati. Ya, ada orang-orang awam juga bisa memberikan pendapat, kayak seperti saya. Saya hanya belajar biologi di SMA, tapi kebetulan nilai saya bagus. Dulu saya senang belajar biologi, jadi saya bacanya buku universitas di perpustakaan. Jadi ketika saya membaca jurnal virus COVID, buat saya bisa memahami ya bahwa vaksin itu ternyata masih dalam perdebatan. Bahkan di negara Skandinavia itu dibuang vaksinnya. Jadi karena memang di sana orang udah nggak mau lagi pakai vaksin. Tapi yang mau saya ceritakan adalah ya bahwa bagaimana dokter itu berkurang, magicnya sudah berkurang. Bayangkan kalau itu ulama. Saya sebut ulama-ulama kadrun gitu. Mereka akan punah, Pastor Paul Jang, akan punah dengan channel-channel seperti ini. Mereka duluan yang bakal kena. Punah. Dan 3 buku itu, karangan Alvin Toffler,
setiap satu buku dikarang 10 tahun. Jadi bukan asal mengarang, bukan asal membuat gitu. Dia mempraktekannya, lalu dia menganalisanya. Dia lihat juga dari penjara yang paling kumuh sampai presiden yang paling berkuasa. Maksudnya seperti presiden Amerika, presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, itu dia bandingkan. Ternyata ada pola yang sama. Ya. Jadi kalau mau kelihatan sekarang agama Islam seperti mayoritas di Indonesia, ya, itu sebenarnya enggak. Gitu. Kalau saya melihatnya enggak, gitu. Makanya diakui juga oleh politikus Muslim, ya, ya karena sekarang kan era pilpres dan era pemilu, ya, sudah mulai panas, ya. Sampai sekarang pun yang namanya politik Islam itu gagal. Ya. Jadi kalau di era Orde Lama, DITII 6 kali mau merubah negara Indonesia supaya bisa jadi negara Islam, gagal. Mereka bahkan ditangkap dan ditembak mati. Salah satunya Kartosuwiryo. Di era Orde Baru juga sama. Ya. Mereka ditangkapin, termasuk Abu Bakar Basir, sampai lari. Yang kalau sekarang kan Paul Zhang sama Saifuddin Ibrahim yang lari. Kalau dulu mereka yang lari. Ada di sana, di Orde Baru itu ada di Malaysia mereka. Mereka yang dikejar-kejar. Karena kalau buat militer itu udah ketahuan apa yang tertulis di dalam kitab yang dianggap suci tadi, tulisan-tulisan yang dianggap suci itu sebenarnya strategi militer. Itu sebenarnya strategi politik. Nah, jadi kalau di Indonesia nggak cocok. Gitu. Nah itu susah kan dijelaskan, ya. Susah dijelaskan. Jaringan Islam liberal mencoba menjelaskannya banyak benturan. Ya. Dulu tuh zaman itu nggak tahu Pastor Paul Jang sudah masuk belum di internet, tapi saya kenal namanya Hafidz Ari, ya, orang PKS ya, Hafidz Ari. Ya, dia motornya dari ITB itu dia S2 dari sana. Tapi ya nggak mempan. Sekarang malah nggak kedengaran, saya nggak kedengaran lagi suaranya. Mungkin udah. Karena dampaknya dia itu kan menjadi dibantah kan, dibantah di Jawa, dibantah dengan channel-channel seperti ini, dibantah lagi oleh orang-orang yang bisa memberikan bantahan, akhirnya mati sendiri. Dan sekarang memang di era reformasi, ya, walaupun faktanya adalah 1.000 gereja sudah dibakar, termasuk di era Jokowi, ya, mungkin nanti juga masih ada, ya, bahkan dekat yang saya belum cek. Tapi kan saya dengar katanya Somad itu udah ngatain, kalau sudah mengatakan, sudah mendorong lah. Betul. Kepala daerah yang tidak mengizinkan gereja untuk dibangun, ya, tentunya juga rumah ibadah yang lain, itu kalau mati masuk neraka. Coba bayangin, ini sama aja kan, udah menggunakan politisasi juga kan, sama seperti pilkada DKI kemarin, menggunakan ayat dan mayat. Nah, hal seperti ini dengan channel-channel apologet sebutlah ya, itu nggak kena. Ya, itu mungkin saya hanya memberikan komentar saja ya. Nggak enak juga kalau terlalu panjang, karena ini channelnya Pastor Paul Jang ya. Saya memberikan pendapat seperti itu. Kalau Pastor Paul Jang sampai 2023 sayang, karena kalau saya menganggap ini akan makin terus menggema ya, bahkan seperti bola salju efeknya, ya. Akhirnya entah dari luar ya, karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam agama, ya. Dari sejak zaman Majapahit itu sudah terdiri dari berbagai macam agama. Tulisan entah benar atau tidak, Sabdo Palon dipercaya oleh orang Jawa, ya. Kalau saya bertanya ke orang Jawa, itu suci itu. Sudah memperkirakan 500 tahun lagi, ya, walaupun ini sudah meleset sebenarnya, itu akan punah. Tapi kalau melihat tulisannya Alvin Tover, itu perbedaannya jelas. Ketika 500 tahun yang lalu dibuat oleh Sabdo Palon, dia nggak melihat yang tadi saya bilang 3 judul buku itu melihat pelan-pelan 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, bagaimana yang namanya yang tadinya seperti dokter yang saya sebut sangat seperti dewa lah ibaratnya kalau dia ngomong, zaman itu tuh begitu ya, jadi berubah, jadi sama aja gitu. Nah, Indonesia akan seperti itu, terutama untuk ulama-ulama kadrun.
akan mudah dibantah oleh orang awam yang sudah tercerahkan oleh channel-channel seperti ini. Ini saya punya USB bolak-balik putus nyambung. Nggak, mudah-mudahan nggak kedengaran di sana ya. Itu aja dulu komentarnya Pastor Paul Jang. Terima kasih. Ya, Pak Raja Uti. Lanjut, Pak Raja Uti. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.